Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan struktur baja 5 lantai dengan menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus atau biasa yang disebut dengan SRPMK. Nah, sebenarnya sebelum kita melakukan perencanaan atau desain, kita harus tahu dulu peraturan apa aja yang digunakan. Nah, di sini sudah saya sediakan beberapa peraturan yang terkait dengan perencanaan struktur baja, terutama untuk struktur baja yang tahan gempa ya. Nah, di sini ada SNI 1729 untuk bangunan gedung baja struktural dan juga SNI 7860 untuk ketentuan seismik bangunan baja. Dan SNI 7972 untuk sambungan prakualifikasi, dan juga ada SNI 1726 terkait dengan perencanaan ketahanan gempa struktur. Lalu ada SNI 1727 terkait dengan beban desain minimum, yaitu seperti beban angin, salju, hujan, dan lain-lain. Lalu ada juga untuk SNI 2847, ini karena ini kan struktur baja ya, jadi SNI beton ini 2847 akan digunakan untuk perencanaan plat betonnya. Nah, fungsinya apa kita mengetahui peraturan-peraturan ini? Jadi, peraturan ini adalah sebagai landasan hukum sebagai seorang engineer. Jadi, ketika misalnya kita merencanakan struktur atau gedung dan kedepannya misalnya terjadi apa-apa, runtuh atau apa, nah itu kan pasti akan dilakukan pengecekan atau audit ya. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan desainnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, kita bisa mendapatkan perlindungan hukum karena itu bukan runtuhnya gedung itu bukan karena kesalahan engineer. Dan perlu diingat, untuk peraturan yang harus digunakan itu adalah peraturan yang terbaru. Jadi setiap beberapa tahun peraturan-peraturan ini akan mengalami beberapa tambahan atau istilahnya diupdate gitu ya. Nah, dari peraturan-peraturan yang baru itu kemungkinan akan ada perubahan dari peraturan sebelumnya, meskipun itu tidak terlalu signifikan. Nah, jadi seperti itu ya fungsinya peraturan atau SNI dalam merencanakan suatu atau mendesain suatu bangunan. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data-data perencanaannya, di mana bangunan ini akan difungsikan sebagai gedung perkantoran yang letaknya ada di Surabaya dengan data gempanya RS Surabaya Respons Spektrum. Kita menggunakan data Respons Spektrum di mana diasumsikan tanah letak kita membangun gedung ini itu adalah tanahnya tanah lunak dan kecepatan anginnya 33 meter per detik, atau kalau dikonversi ke mil per hour jadi 73,82. Lalu untuk baja profilnya menggunakan BJ41 dengan F yield sekian dan FU-nya sekian. Nah, untuk mutu baja ini untuk bangunan tahan gempa di struktur baja ya khususnya itu ada batasannya tersendiri. Harus menggunakan F yield berapa, FU berapa. Nah, nanti teman-teman bisa ngecek lagi di SNI 7860. Lalu untuk mutu beton, untuk plat lantainya itu menggunakan FC 35 MPa dan sirkonektornya 450 MPa, di mana gedung ini memiliki panjang 24 meter dibagi menjadi 4 bentangan dan lebarnya adalah 20 meter dibagi menjadi 20 berapa nih? 1 2 3 4 5 bentangan. Nah, dengan ketinggiannya itu 20 meter dan masing-masing tinggi lantainya adalah 4 meter. Nah, di sini adalah gambar dari tampak depannya, ini sumbu X dan Z-nya, dan juga ada tampak samping, yaitu Y dan Z-nya. Oke, kita langsung aja ke permodelan struktur menggunakan SAP 2000.